Well, we're set now. So let's start. So today we are having listening part 2. Jadi hari ini kita ada di listening bagian kedua, teman-teman. Karena yang seperti kita pelajari kemarin di listening ada 3 parts ya, yaitu part A, part B, sama part C. Minggu kemarin terakhir kita sudah belajar mengenai part A ya, namanya short conversations atau percakapan pendek. Hari ini kita akan belajar namanya long conversations atau percakapan panjang. Dan besok kita akan ketemu dengan listening bagian terakhir yaitu long talks atau monolog seperti itu. Nah di part A teman-teman nanti akan mendengarkan di setiap nomor itu ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya teman-teman. Nanti si A ngomong apa dijawab sama si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan mengenai percakapan yang barusan teman-teman dengar seperti itu. Kemudian untuk part A ini paling banyak di antara semua soal listening dan dia paling santai ya teman-teman. Jadi bahasanya kebanyakan bahasa sehari-hari kayak gitu. Jadi itu nanti nomor 1 sampai nomor 30. Nah, tapi tetap walaupun bahasa Inggris sehari-hari supaya teman-teman bisa mendapatkan konteksnya biar nggak terkecoh dengan pilihan ABCD-nya, teman-teman harus konsentrasi ya. Jangan sampai terkecoh, maksudnya dengan sampai terganggu dengan kebisingan di sekitar teman-teman. Atau teman-teman juga harus fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan tertinggal oleh pembicara pertama ya. Karena seringkali pembicara kedua ini menjawabnya itu menggunakan idiom atau tersirat mungkin ya kalau kita nyebutnya teman-teman. Kemudian ada juga tips ketiga, teman-teman harus hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini nanti bentuknya adalah, jadi salah satu atau salah dua dari pilihan ABCD itu akan diisi diisi dengan kata yang teman-teman mungkin akan dengar diucapkan sama si B. Ya, tapi malah biasanya kalau ada pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu biasanya malah salah, teman-teman. Walaupun nggak selalu ya. Umumnya itu malah salah. Nah, biasanya jawabannya itu menggunakan paraphrase atau menceritakan kembali tapi menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya sama atau intinya sama, seperti itu. Kemudian hari ini kita akan kenalan dengan listening bagian kedua, namanya long conversations atau percakapan panjang. Nah, di percakapan panjang atau long conversations ini nanti teman-teman tetap akan mendengarkan ada 2 orang yang bercakap-cakap. Ya, jadi si A dan si B, cewek cowok juga ya. Nah, nanti bedanya dengan part A, part B ini nanti mereka saut-sautan, teman-teman. Jadi si A dan si B ini mereka jawab-jawaban. Jadi yang satu ngomong, yang satu jawab, dijawab lagi, dijawab lagi sampai pembicaraan mereka selesai seperti itu. Jadi kayak kita nguping pembicaraan orang gitu ya. Ada 2 orang ngomong terus kita kayak nguping gitu. Nah, untuk part B ini nanti soalnya paling sedikit ya. Jadi rata-rata 8 soal, teman-teman. Dan 8 soal itu nanti akan dibagi ke dalam 2 audio. Jadi bisa dibilang satu audio rata-rata 4 soal. Walaupun kadang ada yang 3, kadang ada yang 5. Tapi rata-rata umumnya itu 4 soal setiap audio. Oke. Dan tipsnya tetap teman-teman harus konsentrasi dan fokus. Kemudian harus sambil mendengarkan, sambil memahami, teman-teman kelompokkan informasi berdasarkan pandangan atau sudut pandang setiap pembicara mengenai topik yang mereka bicarakan. Misalnya si A, attitude ke topiknya bagaimana? Apakah dia setuju? Apakah dia tidak setuju? Terus yang B gimana? Apakah dia setuju atau tidak setuju juga? Seperti itu. Nah, untung-untung teman-teman kalau gaya percakapan mereka itu adalah tanya jawab. Jadi kalau yang satu tanya, yang satu jawab, teman-teman fokus aja sama yang menjawab. Karena biasanya nanti soal-soal mengenai percakapan itu nanti hanya mengulang si penanya yang nanyain tadi. Jadi cuman menggunakan kata-kata yang berbeda seperti itu. Nah, kurang lebih begitu teman-teman untuk part B ya. Nah, tidak banyak teori, tapi sebelum kita latihan mungkin adakah yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan teman-teman. Nggak ada ya, clear ya? Baik, kalau nggak ada, seperti biasa karena listening ini adalah skill atau keterampilan, maka teman-teman harus coba, harus terampil ya. Dicoba sering-sering, jangan takut salah-salah itu biasa ketika kita belajar. Mending salah waktu belajar daripada salah ketika teman-teman tes nanti. Oke. Jadi biasakan, jangan takut salah, teman-teman nanti coba dulu. Kemudian nanti cara menjawabnya untuk part B ini jangan langsung dikirim ya, teman-teman. Maksudnya gini, nanti misalnya 31 itu jawabannya A. Nah, itu ditulis di chat dulu A, tapi jangan langsung di enter.
Oke, kemudian 32 itu misalnya B dimasukkan lagi jadi A, B gitu ya. Itu jangan di-enter sampai 4 soal terjawab baru di-enter. Jadi misalnya A, B, C, D, enter seperti itu. Oke. Nah, silakan dicoba dulu, saya mute mic saya ya, teman-teman. Silakan. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat, jangan takut salah ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban ABCC, ada juga ACDC, ada juga ABDC, ACDC, ACDC, CCDC, ACDC. Baik, mari kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kurang lebih kalau diartikan ya, itu nanti akan berbunyi, halo Bob, rambutmu terlihat bagus. Itu agak pendekan dibanding biasanya ya. Kemudian Bob menjawab, agak pendekan, aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak mengenal siapa yang melihat balik ke arahku. Jadi kamu tuh potong rambut, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Kemudian Bob menjelaskan, ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Aku meminta atau menyuruh rambutku dipangkas sedikit saja. Dan hairstylistnya benar-benar, nah ini went to town itu adalah idiom teman-teman. Artinya di sini
terlalu excited atau kegirangan atau menggila gitu ya, lepas kendali seperti itu. Ketika saya melihat ke bawah ke arah lantai, banyak sekali tumpukan rambutku di lantai. Aku tidak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bertanya, jadi kamu tuh jadi apa yang kamu lakukan apa yang kamu katakan maksud saya ke hairstylistnya? Apalagi yang bisa saya katakan, rambutnya sudah dipotong. Saya nggak bisa bilang, tolong kembalikan lagi rambutku, meskipun sebenarnya itu yang saya ingin katakan. Baiklah, setidaknya rambutmu bakalan segera tumbuh lagi. Kemudian Bob bilang, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Namun itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan menyukainya sedikit, kayak gitu ya. Oke, kita dengarkan number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, apa yang kelihatannya benar mengenai potongan rambutnya Bob? Nah, tadi si cewek bilang, rambutmu kayaknya agak pendekan ya. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Terus sama Bob dibalas, a bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. Jadi rambutnya itu jauh lebih pendek, sangat pendek dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Mari kita cek. Yang alpha, the haircut is unusually short. Rambutnya itu tidak biasa pendek atau sangatlah pendek. Nah, ketemu langsung ya, jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Kita lanjut lagi, number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambutnya itu? Nah, dia tadi kesal ya, teman-teman. Jadi, ketika si cewek bertanya, so, gimana tadi kurang lebih, so you got gimana ya tadi kurang lebih, jadi kamu tuh potong rambut, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Tadi seperti itu yang cewek. Terus si Bob menjawab, this is not even close to the haircut that I wanted. Jadi rambut ini tuh bahkan tidak mendekati yang saya inginkan. Potongannya tidak seperti yang saya inginkan. Kayak gitu. Kita cek ABCD. Yang alpha, it is just what he wanted. Ini tepat seperti yang dia inginkan. Bukan ya? Kalau yang Bravo, he enjoys having the latest style. Dia suka dengan gaya terbarunya. Bukan juga. Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia benar-benar tidak menyukainya. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Alright. Next, number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? What did Bob see on the floor? Apa yang tadi Bob lihat di lantai? Nah, tadi Bob bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak tumpukan rambutku. Nggak bisa dipercaya, kata Bob seperti itu. Nah, berarti jawabannya nomor 33 ini adalah delta ya, teman-teman. Piles of his hair, tumpukan-tumpukan rambutnya. Dan number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? What do people keep saying to Bob? Apa yang orang-orang terus-menerus katakan pada Bob? Nah, ini merujuk ke percakapan ketika si cewek berusaha menghibur Bob ya, teman-teman. Dia bilang, well, at least it will grow back soon. Setidaknya rambutmu bakalan tumbuh lagi dengan cepat gitu ya. Terus Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. Jadi itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Rambutmu bakal tumbuh lagi, rambutmu bakal tumbuh lagi gitu. Ya, jadi yang dikatakan orang-orang pada Bob itu adalah yang Charlie ya. It will grow back. Seperti itu. Oke, next. Sebelum kita ke round 2, mungkin adakah dari teman-teman yang mungkin ingin ditanyakan dulu? Silahkan. Ada, Mister. Saya mau nanya ya, Mister. Boleh, Miss? Ada beberapa sih. Yang pertama, saat real test itu saya sering kayak blank gitu. Ada pertanyaan kayaknya blank gitu, kayak dia ngalir aja sehingga saya nggak paham apa maksudnya. Apa yang salah menurut Mister dan gimana solusinya? Itu Terus yang konsentrasi, Miss. Jadi, Terus terus yang kedua? udah fokusin dengerin cuman kayak blank. Nah, kita dengar cuman nggak nyimpen gitu. Nah, yang Oke. pertama, Mister. Yang kedua, apa yang di part B ini dia beda sama yang part A?
Maksudnya begini, kalau di part A kan isinya nggak jangan sampai terkecoh dengan Pilihan similar sound gitu kan. ya ada Karena distractor, betul. banyak ya, karena banyak atau kebanyakan memang dia di parafrase gitu kan. Berarti dari sepanjang jawaban yang long conversation, sepertinya apa yang diucapkan itu jawabannya ya, Mister. Bisa dibilang seperti itu, Miss. Jadi atau cuma dua itu ada, mungkin ada lagi? Terus, apakah kemarin Mister bilang kalau nggak kayaknya gaya belajar kita sama deh, mudah mudah apa, terganggu kalau saat kita nulis, kita Betul, itu terganggu semuanya, ya. Miss. Iya, Karena sama itu proses kognitif, betul. Gimana tuh? ya, emang gaya belajar kita sama. Jadi apakah memang benar-benar nggak direkomendasiin untuk bikin Menulis. note? Mhm, Oke. Itu aja, Miss? iya, itu aja 3. Oke, saya jawab. Yang pertama tadi mengenai eh, blank ya. Jadi blank itu karena gini teman-teman, yang saya pernah bilang konsentrasi itu ada dua. Jadi gini maksudnya ada dua itu karena ini kita bahas listening ya. Orang itu cara belajarnya beda-beda. Jadi ada yang visual, ada yang audio, ada yang audio visual, ada yang kinestetik ya kalau nggak salah. Kinestetik, ada juga banyak pokoknya teman-teman. Itu gaya kita bisa memahami sesuatu atau mempelajari sesuatu. Nah mungkin buat teman-teman yang suka ngeblank atau sering ngeblank ya ketika mendengarkan entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kurang fokus kalau saya bilangnya ya teman-teman. Nah itu perlu dilatih kayak gitu. Jadi memang yang saya bilang tadi kadang di listening itu kesulitan kita karena memang cara belajar kita bukan mendengarkan. Cara kita memahami sesuatu bukan dari mendengarkan, tapi dari misalnya kita nyoba sendiri misalnya ya. Kinestetik atau kita melihat gambar, melihat ilustrasi. Nah, itu kita bisa memahami sesuatu. Nah, cuman di listening ini mau nggak mau karena tesnya listening bentuknya. Nah, itu memang perlu dilatih, Bis. Jadi supaya nggak blank gimana? Ketika belajar, ini ketika belajar ya, bukan ketika tes teman-teman. Ketika belajar cara melatih konsentrasi itu teman-teman mainkan berulang-ulang. Jadi dimainkan lagi, dimainkan lagi sampai benar teman-teman paham semuanya. Nanti pun ketika sudah paham semuanya, teman-teman putar lagi sekali untuk memastikan teman-teman sudah bisa memahami yang dikatakan. Untung-untung lagi teman-teman, kalau teman-teman bisa mencoba, sebenarnya bukan bisa sih, harus sebenarnya ya. Jadi harus mencoba mengucapkan juga. Contohnya misalnya kalau sudah ada skrip ya, teman-teman itu bisa coba di sambil subtitlenya itu dibaca sambil menirukan. Itu nanti otak kita akan merekam. Jadi oh tulisan ini tuh bacanya kayak gini. Kalau di kalimat kayak gini itu bacanya kayak gini. Nah, itu nanti akan merekam otomatis dan ketika kita menemukan itu lagi, itu nanti udah otomatis terbaca kayak gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi mengenai eh paraphrase. Jadi gini, apakah part A dan part B itu berbeda? Jawabannya beda, Mas. Jadi gini, bedanya adalah sebenarnya nggak jauh beda sih, cuma bedanya itu seberapa sering gitu aja. Mengenai paraphrase itu teman-teman. Paraphrase sendiri artinya adalah menceritakan kembali cerita yang sama tapi dengan kata-kata yang berbeda. Jadi intinya sama, konteksnya sama, tapi satu orang dengan yang lain itu cara menceritakannya beda atau penyampaiannya beda. Kata-kata yang dipakai beda nah gitu. Di part A itu lebih sering dipakai, teman-teman. Ya. Jadi walaupun pembahasannya itu adalah mengenai daily topics atau daily context ya, tapi memang di pilihan A, B, C, D itu nanti akan menggunakan jawaban yang benar ya, teman-teman. Kebanyakan kalau di part A itu akan menggunakan kata-kata yang berbeda tapi intinya sama, kayak gitu. Ya, tapi kalau di part B itu lebih sering yang kita dengar itu adalah jawabannya. Nah, cuman tantangannya di part B itu ada dua sudut pandang, teman-teman. Nah, kadang pun dari dua sudut pandang, misalnya dua sudut pandang kita sedang fokus ke yang A misalnya. Yang A ini ngomongin tentang dua topik, itu pun kadang kita akan terpecah juga konsentrasinya. Kayak gitu. Karena kita nanti akan, kalau sering-sering latihan ya, kita nanti akan otomatis menebak. Jadi ini soalnya tentang topik A atau topik B yang diucapkan sama si A. Kayak gitu. Nah, itu memang perlu dilatih juga untuk listening. Makanya menurut saya teman-teman, listening ini adalah
bagian yang latihannya perlu paling banyak karena ada namanya tahap rekognisi. Rekognisi itu teman-teman bisa misalnya mendengar kata dalam bahasa Inggris di dalam kalimat itu teman-teman bisa mengenali yang diucapkan itu adalah kata ini di tulisan atau di apa ya di konkretnya. Kan itu kan masih abstrak kalau diucapkan kan kita yang saya pernah ceritakan teman. Send itu kalau di dalam kalimat itu kadang send yang artinya mengirim, verb 2-nya SENT. Send juga artinya aroma, SCENT itu kan bacanya sama. Nah, itu untuk mengenalinya ya banyak-banyak latihan, teman. Itu sebenarnya dari konteks tapi itu dari apa? Banyak-banyak latihan nanti teman-teman akan memperkaya vocab dan memperkaya rekognisi tadi. Jadi melatih namanya rekognisi tadi. Seperti itu. Makanya listening saya nggak pakai terlalu banyak teori ya teman-teman. Karena kalau saya sampaikan teori akan ada satu tahap yang saya loncatin yaitu rekognisi itu yang mana nggak bisa kita cover dalam waktu 1 bulan. Itu makanya harus teman-teman cover sendiri di belakang. Ketika teman-teman ada waktu luang tolong dihajar latihannya seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi mengenai mencatat ya teman-teman. Nah ini memang nggak, kalau mencatat sambil mendengarkan itu memang tidak disarankan sama sekali. Kenapa? Karena nanti benar-benar itu akan memecah konsentrasi teman-teman. Karena ketika kita menulis, otak kita tuh jadi harusnya fokus ke yang kita dengarkan, jadi fokus ke yang kita tulis, kita ciptakan, kita apa ya, kita wujudkan kayak gitu dalam tulisan. Sedangkan kadang kita mendengarkan itu pun kita belum tentu bisa ngikutin. Yang kecepatan yang dia ngomong itu sambil kecepatan kita nulis itu beda, teman-teman. Otomatis lebih cepat kita ngomong dibandingkan kita nulis kayak gitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk menulis. Karena saya sendiri sudah sering ketika latihan ya saya membandingkan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pertama kali ada pertanyaan yang saya belum pernah jawab, itu nanti akan saya eksperimen ke diri saya sendiri waktu tes gitu ya. Terus saya coba rasakan, oh gini. Coba lagi, tes lagi. Ternyata benar, memang nggak disarankan sekali untuk listening itu sambil menulis karena itu nanti benar-benar merugikan teman-teman karena teman-teman secepat-cepatnya nulis, secepat-cepatnya kita berkonsentrasi nggak akan bisa ngejar kecepatan orang ngomong kayak gitu. Meskipun di monolog yang part C, Mister. Iya betul Mas. Jadi atau boleh dicoba sendiri deh. Kalau kalau saya sih saya sudah nyoba berkali-kali dan memang itu tidak disarankan. Tapi saya nggak tahu ya mungkin ada teman-teman yang merasa kalau ditulis itu ternyata lebih enak karena saya tulisnya cuma poin-poinnya misalnya kayak gitu. Saya dulu juga sudah nyoba kayak gitu. Jadi tapi tetap menurut saya lebih enak ketika kita fokus aja, malah lebih enak kita sambil main HP tapi itu kalau udah terbiasa ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tes itu nggak bisa nanti main HP, tapi ketika misalnya contohnya ya, teman-teman, saya kan yang saya pernah cerita ke teman-teman itu yang pendampingan tes itu ya. Nah itu kan saya nggak kelihatan di kamera. Jadi di listening itu kadang saya bosan dengan yang didengarkan kan lama gitu. Itu kadang saya main HP, saya itu malah bisa konsentrasi. Nggak tahu kenapa teman-teman. Tapi kalau misalnya sambil mendengarkan sambil menulis, kita paksa konsentrasi, nggak tahu kenapa. Kayak apa ya? Kayak jadi yang saya rasakan itu di otak itu ada kayak garis gitu ya. Kalau kita terlalu konsentrasi itu nanti nggak bagus juga. Terlalu konsentrasi itu kita terlalu apa ya, gimana ya maksudnya terlalu konsentrasi itu, Lu stres. ya intinya kayak terbawa gitu, kayak kita kayak akhirnya kayak halusinasi kayak gitu. Nah itu juga nggak bagus kayak gitu. Jadi ada di tengah-tengah garis itu yang bagus. Semakin kita dekat dengan garis, malah kalau bisa pas di garis fokus yang optimal itu teman-teman, itu malah bagus. Tapi kalau kurang juga nggak bagus kayak gitu. Jadi terlalu nggak bagus, kurang nggak bagus. Nah kalau kita berusaha nulis kan, kayak kita tertantang harus balapan kan teman-teman. Yang kita dengarkan dengan yang kita tulis itu kayak kita harus balapan. Jadi tangan menulis sambil mendengar itu nanti benar-benar akan pecah kayak gitu. Kalau saya ya teman, tapi saya nggak tahu mungkin ada kasus berbeda, kasus tertentu di orang-orang tertentu saya juga nggak tahu. Atau mungkin sayalah yang tertentu itu yang kalau nulis malah nggak bisa, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya rasakan menurut saya ya teman-teman pribadi itu tidak disarankan kayak gitu karena saya ngerasain itu malah memaksa kerja otak yang harusnya cuma mendengarkan dan memahami harus memproduksi kayak gitu. Jadi harus menulis dan jadi membagi kinerja kayak gitu. Jadi nggak disarankan Mas, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman merasa itu lebih mudah, itu bisa dipakai. Karena ya bisa dibilang kadang yang saya anggap benar, kadang maksudnya yang saya anggap paling gampang belum tentu buat teman-teman itu adalah yang paling gampang seperti itu.
Tapi dapat maksud saya nggak, Miss? Itu nah, Dapat, Mister. dapat ya. Nah, itu nanti yang saya maksud paling gampang buat teman-teman itu nanti akan teman-teman dapat sense-nya atau feeling-nya ya. Itu ketika teman-teman latihan. Jadi teman-teman ketika latihan mumpung masih sempat latihan ya, itu coba-coba aja. Kalau misalnya dari Mr. Pink jangan nulis, coba jangan nulis sambil merem itu biar lebih konsentrasi gitu. Sambil dinikmati, didengerin alurnya itu dipahami kayak gitu. Sama bandingkan ketika teman-teman misalnya sambil mendengarkan, sambil merem nggak apa-apa, tapi kan tangan tetap bisa tuh sambil nulis kayak gitu. Jadi kita masih bisa nebak, jari kita bisa kita arahkan nulis apa gitu. Nanti ketika melihat soal, teman-teman lihat teks itu lagi, teman-teman mengerjakan soal itu cuma 12 detik. Dan itu kelihatan singkat banget teman-teman. Jadi dan panik itu juga bisa mengganggu kita di listening teman-teman. Pasca panik gini, waktu sudah habis kita belum menemukan jawaban, tiba-tiba yang sebelumnya tadi belum kita jawab, layar udah pindah. Ini kalau online ya, layar udah pindah ke nomor berikutnya. Itu kita nggak bisa back. Dan kayak ada penyesalan itu pun nanti mengganggu teman-teman. Penyesalan, aduh tadi kenapa nggak aku klik yang Charlie misalnya gitu. Itu nanti teman-teman akan mengganggu yang audionya itu. Karena audionya itu nggak mau nungguin teman-teman. Nggak mau nungguin teman-teman bilang aduh, nggak mau teman-teman nggak mau nungguin teman-teman menyesal, nggak mau. Jadi dia langsung jalan terus teman-teman. Waktu juga jalan terus gitu. Jadi saran saya ikutin alur, fokus aja kayak gitu. Tapi kalau udah terbiasa yang saya bilang itu kok. Kalau udah terbiasa dengan satu cara yang menurut teman-teman udah paling enak, itu nanti kalau udah sering terlatih, nggak fokus pun bisa memahami teman-teman. Itu yang saya rasakan kayak gitu. Tapi ya tetap ya kalau untuk listening sama reading saya belum pernah bener semua belum pernah teman-teman. Kalau di structure itu sering beberapa kali udah berkali-kali lah kayak gitu. Itu bisa benar sama 68 itu nilai di structure kalau benar semua kayak gitu. Tapi kalau di listening sama reading itu aduh paling banter itu di listening 64, di reading itu paling banter 62 kalau nggak salah teman-teman. Jadi agak susah emang harus dilatih itunya. Vocab juga skill juga harus dilatih kayak gitu. Jadi Salah yang berapa tuh, Mister, kalau dapat segitu di listening sama di reading? kalau di listening 64 itu kira-kira salahnya mungkin 4 Miss, sekitar 4 atau 5 kayak gitu. Kalau di reading 62 itu salahnya kira-kira ya sekitar segitu juga. Jadi 6 atau 7 atau 5 atau 6 kayak gitu. Dan itu pun ngerjakannya saya suka ngebut teman-teman. Jadi karena di dalam itu beda ketika kita ngerjakan sendiri mungkin kita lebih tenang. Tapi ketika kita caranya kayak gitu ya maksudnya cara kayak itu tuh bukan saya yang tes, saya ngerjain dari samping itu kayak apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu ndredeg teman-teman atau takut kayak gitu ya. Jadi gemeteran kayak gitu. Jadi ngerjakan itu buru-buru kadang selesai itu nggak ada 1 jam itu udah selesai kayak gitu. Nggak ada 60 menit itu udah selesai. Padahal waktu TOEFL itu 140 menit kayak gitu. Nah, saya kok bisa tahu nggak sampai 60 menit karena ketika tes saya rekam teman soal itu saya rekam dari awal. Nah, kadang saya ngelihatnya di situ berapa lama saya ngerjakan itu dari situ, dari rekaman itu. Kayak gitu. Nanti di structure ada section break juga, Mister. Di Setelah habis. maksudnya Miss section break ini hanya untuk latihan aja Miss. Ya, ini hanya untuk latihan aja. Maksudnya kasih tahu Gimana? kalau kita waktu structure-nya udah habis. Oh ya, jadi tampilannya nanti teman-teman nanti di pojok kanan atas akan ada timer, otomatis ada timer. Jadi teman-teman bisa lihat timernya di pojok kanan atas. Tapi untuk structure sama reading ya, karena listening itu nggak ada timer keseluruhan teman-teman. Listening itu timernya per nomor. Jadi per nomor 12 detik kayak gitu. Gimana Miss? Dapat ya? Dapat, Mister. Ya, Lanjut, jadi ini Mister. betul. Jadi ini adalah teknis. Memang mungkin buat teman-teman yang udah pernah tes itu udah tahu ininya ya, udah tahu tampilannya gimana. Mungkin yang online juga itu udah tahu tampilannya, udah tahu thrill-nya atau feel-nya gimana gitu. Jadi tinggal hajar latihan aja nanti buat teman-teman yang mau tes lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain mungkin? Silahkan. Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke round 2. Seperti biasa dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38.
Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo Alpha Charlie, BBAD, ADAB, BBAC, BDAB, BBAC, BBAA, ABAB, BBAB. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan, teman-teman. Mari. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok dia cerita, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Tadi pagi saya ngobrol dengan nenek buyutku di telepon. Kemudian si cewek bertanya, nenek buyutmu, apakah kamu sering ngobrol dengan beliau? Saya berusaha untuk menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau itu merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau berumur 85 tahun. Saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat pengertian atau nyambung gitu ya. Dan karena beliau itu selalu memberi saya nasihat yang baik atau yang bagus gitu. Kemudian si cewek bertanya lagi, nasihat apa yang beliau berikan padamu tadi pagi? Kemudian si cowok menjawab,
Beliau berkata padaku supaya hati-hati karena sebuah badai besar mau datang. Beliau berkata kalau badai besar mau datang, apakah beliau merupakan seorang peramal cuaca? Kemudian si cowok menjelaskan, sebenarnya bukan. Beliau berkata kalau beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika badai mau datang. Saya tahu memang terdengar agak aneh. Namun ketika beliau merasakan di tulang-tulangnya kalau badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek menjelaskan, "That's not actually so funny." Itu sebenarnya nggak aneh sama sekali. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekeliling persendian mereka itu bisa tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai tiba, tekanan udara itu biasanya menurun dan penurunan tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasakan badai besar mau datang, beliau mungkin sedang merasakan rasa sakit di persendian beliau dari penurunan tekanan udara tersebut. Kemudian si cowok bilang, "Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts." Kalau gitu saya sebaiknya lebih mendengarkan ramalan cuaca nenek buyutku. Seperti itu. Number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Oke, jadi seberapa sering si cowok itu biasanya menelpon nenek buyutnya. Nah, tadi si cowok bilang ketika si cewek tanya tadi ya, "Do you talk with her often?" Nah, di sini ada often juga. Jadi ini ngulangin pertanyaannya yang cewek, teman-teman. Nah, si cowok tadi bilangnya adalah, "I try to call her at least once a week." Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, berarti nomor 35 jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. Every week, setiap minggu. Oke, next, number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Oke, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan ke yang cowok di telepon tadi pagi? Maksudnya ini mengulang pertanyaan yang cewek, "What advice did she have for you today?" Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Nah, terus si cowok tadi bilang, "She told me to be careful because a big storm is coming." Beliau memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Nah, berarti nomor 36 kelihatan ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. That a storm was coming. Bahwa sebuah badai mau datang. Okay, next, number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Oke, jadi di mana nenek buyutnya si cowok berkata kalau beliau itu merasakan badai mau datang. Nah, ini kembali ke si cowok tadi dia bilang, "I know it sounds funny, but when she feels it in her bones when the storm is coming, she is usually right." Jadi memang kedengaran aneh, tapi ketika beliau berkata kalau beliau bisa merasakan badai mau datang di tulang-tulangnya, beliau itu biasanya benar. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa, di tulang-tulangnya atau in her bones. Ya. Oke, next, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, apa yang si cowok akan lakukan di masa depan? Nah, ini merujuk kepada kalimat terakhir yang dikatakan si cowok tadi setelah si cewek menjelaskan alasan ilmiahnya tadi ya. Nah, si cowok terus bilang, "Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts." Kalau gitu saya harus lebih mendengarkan eh, ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, berarti jawaban nomor 38 adalah yang delta ya, teman-teman. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai ramal atau prediksi cuaca dari nenek buyutnya, seperti itu. Nah, dari ronde kedua mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada teman-teman boleh langsung tulis di chat atau raise hands, oke? Baik, saya mute lagi. Kita lanjut teman-teman ke round 3 ya, ronde 3. Dicoba lagi, jangan takut benar. Silahkan teman-teman. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 30.
ada pertanyaan, jawaban 38 berarti di paraphrase betul. Pokoknya yang kata-katanya beda itu di paraphrase ya, teman-teman. Intinya tapi sama. Seperti itu. 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Number 34. How does the woman feel about Professor? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban macam-macam ya, teman-teman. ICCC, ada ABDC, ada ACAC, ACDC. Oke, anyways, let's do it together. Kita coba cek bersama ya. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari, teman-teman. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Baik, itu tadi ya, teman-teman. Ceritanya si cewek dia bilang Mike, "Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson." Halo Mike, saya sudah berusaha untuk menghubungimu tadi. Saya ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Professor Patterson. Nah, kemudian si Mike bertanya, "Why did you want to know about that course?" Kenapa kamu kok penasaran dengan mata kuliah itu? Si cewek terus bilang, "Well, Professor Patterson is teaching in it again next semester and I think I'm gonna take it." Jadi Profesor Patterson tuh mau ngajar lagi semester depan dan saya rasa saya mau mengambil kelasnya beliau. Nah, terus si Mike bilang, "I wouldn't do that if I were you." Aku nggak akan melakukan itu jika saya adalah kamu. Kemudian si cewek bertanya, "Why not? Was it a terrible course?" Kenapa kok enggak? Apakah itu kelas yang nggak enak atau kelas yang ya yang nggak enak gitu ya? Kemudian si Mike menjelaskan,
All the professor did was lecture, day after day after day. He is a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. Yang dilakukan profesornya itu cuma ceramah, eh, terus menerus gitu ya, maksudnya hari demi hari demi hari demi hari gitu. Dia merupakan seorang dosen yang lumayan bagus, namun aku lebih suka mata kuliah di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Saya merasa kelasnya beliau itu membosankan. Nah, kemudian si cewek bilang, that course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Kelas yang seperti itu tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saja, saya suka kelas yang seperti itu. Kamu bisa mendengarkan pelajaran dari profesornya tanpa ada tekanan kalau sewaktu-waktu disuruh ngomong sesuatu yang belum dipersiapkan, maksudnya gitu ya. Kemudian si cowok bilang, well then maybe this course is for you. Jadi kalau gitu ini kelasnya buat kamu, cocok buat kamu, kayak gitu. Nah, kita terus ada pertanyaan, AIME itu singkatan dari apa, Mister? Itu dari kata, jadi AIME itu sebenarnya I have to, teman-teman. Jadi I have to, jadi I'm going to, kayak gitu. Jadi I'm going to, I have to, itu disingkat jadinya AIME. Kayak gitu. Jadi artinya saya harus, I have to, I am going to, I'm gonna. Jadi I'm gonna itu ya, teman-teman. Atau I am to juga sama, artinya juga sama semua itu. I am to, I'm gonna, atau I'm going to, I have to artinya sama. Saya harus atau saya akan, saya ingin, seperti itu. Tapi itu di speaking ya, kalau di writing atau di structure itu nggak akan keluar. Jadi itu hanya di speaking. Oke, number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Nah, who is taking part in this conversation? Siapa yang terlibat di percakapan tadi? Nah, tadi si cewek mau nanya Mike mengenai mata kuliah yang diambil si Mike semester lalu. Karena mau diambil sama si cewek semester depan. Nah, berarti dua-duanya ini sebenarnya masih kuliah, teman-teman ya. Berarti jawabannya yang alpha. Two students. Dua mahasiswa. Oke. Kemudian nomor 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Nah, apa alasan si cewek berusaha menghubungi Mike? Kurang lebih kalau diartikan gitu. Nah, tadi di awal dijelaskan tadi ya, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester with Professor Patterson. Saya pengen menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil di semester lalu bersama Professor Patterson. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman, nomor 32. Si cewek ingin mengetahui mengenai mata kuliah yang diambil si cowok semester sebelumnya, maksudnya seperti itu. Atau yang si cowok sudah ambil sebelumnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Mata kuliah yang kayak gimana yang disukai sama si cowok. Kalau si cowok tadi dia nggak suka sama kelasnya Profesor Patterson yang selalu lecture setiap hari ya. Dia sukanya where the students can participate more. Jadi dia suka kelas yang mahasiswanya itu lebih bisa berpartisipasi. Berarti jawabannya adalah yang delta. A course where the students take part in discussion. Sebuah mata kuliah di mana mahasiswanya terlibat dalam diskusi. Seperti itu. Oke, number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Nah, bagaimana perasaan si cowok mengenai kelasnya Profesor Patterson? Nah, kalau si cewek suka ya, teman-teman. Karena tadi dia bilang, the course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. Kelas yang seperti itu tidak terdengar terlalu buruk buatku. Bahkan aku menyukainya, kata si cewek seperti itu. Jadi dia lebih suka kelas yang hanya mendengarkan saja. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie. It sounds good to her. Seperti itu. Nah, dari ronde ketiga, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Silahkan teman-teman. Sebelum ke ronde terakhir. Ya, silahkan. Sudah saya unmute teman-teman. Boleh di ini. Oh ya, Mister mau nanya, besok waktu listening tuh tesnya kita mendengarkan satu kali aja kayak gini apa
diulangi 2 kali gitu gitu. Nggak bisa diulang, teman-teman. Jadi listening ini hanya bisa sekali ya. Jadi gimana ya? Ya kita ngikutin alur gitu, teman-teman. Timernya selesai itu pun kita nggak bisa ngeklik replay, nggak bisa. Itu kalau yang asli TS ya. Tapi kalau yang apa namanya, prediksi-prediksi itu bisa. Kalau tes-tes prediksi itu bisa di replay. Tapi kalau yang asli TS itu tidak bisa, teman-teman. Seperti itu. Jadi hanya benar-benar sekali. Makanya latihan fokus ya, teman-teman. Kalau latihan fokus itu enaknya kalau kita udah terlatih, udah sering, kita nggak fokus pun udah paham gitu. Jadi fokusnya kita karena saking terbiasanya fokus, jadi kayak nggak fokus itu jadi fokus kayak gitu, teman-teman. Tapi memang itu perlu dilatih juga. Dan teman-teman tidak perlu ambisi ketiga skill harus bisa semua, nggak perlu. Yang teman-teman nilai teman-teman itu paling bisa ya, itu yang perlu teman-teman kejar dalam waktu singkat, perlu dioptimalkan dulu. Contohnya kalau saya yang saya sukai structure, makanya yang saya hajar terus untuk belajar itu di structure. Listening itu nanti bisa ngikut sendiri. Seperti itu. Entah dari game, entah dari film, itu bisa ngikut. Jadi nggak bisa di replay ya teman-teman, di listening itu hanya sekali putar saja. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita ke ronde terakhir ya. Hati-hati teman-teman. Di ronde terakhir ini ada kata plant. Plant di audio terakhir ini artinya bukan tanaman ya, tapi power plant. Itu artinya pembangkit listrik seperti itu. Oke, kita coba dulu silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Itu tadi memang audio yang pendek ya teman-teman. Tapi banyak sekali vocab-vocab yang lumayan kayak gitu. Baik, ada jawaban Bravo, 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 Alpha, Bravo, Alpha, Delta, Alpha, Bravo, Charlie, Alpha, Delta, Bravo, 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 Alpha, Charlie, Alpha, Bravo, Charlie, Bravo, Bravo. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya, supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower.
And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia cerita ke yang cewek ya. Dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Saya tadi malam membaca koran di bahwa perusahaan jasa ingin membangun sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Kemudian si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Memangnya kau berpikir itu ide yang bagus? Kemudian si cowok bilang, a good idea, it's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Ide bagus, ini ide yang menakjubkan. Tenaga matahari merupakan tenaga dari masa depan, dia bersih, dia aman, dan dia melimpah. Apalagi yang bisa lebih bagus. Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukannya nanti perusahaan jasa akan menaikkan tagihannya untuk dibayarkan atau untuk membayar pembangkit yang baru ini ya? Kemudian si cowok menjelaskan, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates will be lower. And they have a constant supply of energy, that's a small price to pay. Koran berkata kalau perusahaan jasa akan memerlukan uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listrik ini. Namun lama-kelamaan nanti tagihannya bakalan lebih murah atau lebih sedikit gitu ya. Dan mereka akan memiliki cadangan atau persediaan energi yang tidak terbatas. Itu merupakan harga yang tidak ada apa-apanya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian si cewek masih bilang, I'm not convinced that the price will be small. Saya masih nggak percaya kalau harganya nanti bakalan murah. Nah, kita cek number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Jadi, jadi bagaimana si pria, learn di situ artinya bukan belajar ya, teman-teman. Learn di situ artinya adalah mengetahui. Jadi, bagaimana si cowok bisa tahu mengenai kabar dari adanya pembangkit listrik yang baru, pembangkit listrik matahari yang baru akan dibangun, kayak gitu ya. Nah, tadi di awal dia bilang, I was reading in last night's paper. Saya tadi baca di koran tadi malam. Berarti jawaban nomor 35 yang bravo ya dari koran, from the newspaper. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kadang kita lagi mau fokus nyari jawaban, udah habis aja audionya. Jadi itu kalau nggak terbiasa jangan menggunakan cara itu ya teman-teman. Karena itu juga bisa membagi konsentrasi juga. Kalau saya, ketika saya dulu masih belum terbiasa latihan listening, untuk melatih listening saya ketika mendengarkan saya tutup mata. Jadi biar tidak terdistrak apapun. Seperti itu. Tapi kalau udah terbiasa, yang saya bilang tadi, disambi apapun enak teman-teman. Bahkan kita bisa menebak soalnya nanti apa ketika kita membaca pilihan gandanya. Seperti itu. Tapi itu tadi ya pantangannya atau yang harus teman-teman lakukan adalah sering-sering latihan itu tadi. Oke, kita lanjut lagi ke number Energy 36. plant. Silakan. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Oke, jadi di mana pembangkit listrik tenaga mataharinya bakalan didirikan. Nah, tadi masih di kalimat pertama yang diucapkan si cowok tadi, dia bilang kalau the utility company would need the utility company gimana ya? I was reading in last night paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi di sebuah gurun yang tidak jauh dari tempat mereka. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. Bukan yang alpha. Yang alpha itu memang desertnya udah benar, ada desert gurunnya. Yang bikin salah adalah kata far. Jadi tidak jauh gurunya, mendekat di tempat mereka, bukan jauh ya. Jadi jawabannya bravo, close by ini yang dimaksud dengan paraphrase tadi. Kadang yang kita tidak dengar, tapi intinya sama ya teman-teman. Itu kadang di part B juga dipakai. Ya, jadi nggak selalu. Part B ini memang kadang yang kita dengar jadi jawaban, kadang juga seperti ini. Jadi pakai paraphrase ya. Jadi nomor 36 adalah bravo, kemudian nomor 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Oke, jadi menurut si pria atau si cowok tadi, apa sih salah satu keunggulan atau ya keuntungan gitu ya dari tenaga matahari? Nah, tadi ada 3 yang disebutkan dari keuntungan matahari ya. Keuntungan dari
tenaga matahari sama si cowok tadi disebutkan ada 3. Jadi ketika si cewek bilang, do you think that's a good idea? Emangnya kamu pikir itu ide yang bagus? Nah si cowok menjelaskan, a good idea, it's a great idea. Solar energy is the energy of the future. Jadi tenaga matahari itu dari masa depan. Kemudian setelahnya dia bilang, it's clean, 1, jadi dia bersih tanpa polusi. Yang kedua, it's safe, dia aman, nggak ada kabel-kabel di mana-mana ya. Dan yang terakhir tadi adalah it's abundant, jumlahnya itu melimpah, tak terbatas karena matahari setiap siang ada ya. Nah berarti kita cek ABCD yang salah satu dari 3 tadi. Nah di ABCD yang salah satu dari ketiga tadi adalah yang delta teman-teman. It exists in large quantities. Jadi tenaga matahari itu ada dalam jumlah yang besar. Dari kata abundant, tulisannya abundan, itu melimpah. Ya. Oke, jadi nomor 37 delta, terakhir nomor 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Nah, bagaimana perasaan si cewek mengenai tenaga matahari yang pembangkit listrik tenaga matahari yang mau dibangun tadi. Nah, dari awal si cewek khawatir mengenai harga yang harus dibayarkan setiap bulan ya, atau rates-nya tadi, teman-teman. Ya. Jadi jawabannya nomor 38 adalah yang alpha. She is concerned it will be too costly. Si cewek khawatir atau cemas atau takut itu nanti bakal terlalu mahal. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk listening part B ya seperti itu tadi, teman-teman. Ya, sebenarnya sama dengan listening part A itu memang harus sering-sering dihajar latihan. Teori itu nggak penting kalau di listening ya, teman-teman. Teori nggak penting karena ada satu tahap yang saya bilang itu tadi yang harus teman-teman kuasai, yaitu namanya rekognisi. Yang teman-teman dengar apa itu harus akurat on point yang teman-teman pikirkan atau yang teman-teman maksud kayak gitu. Oh, maksudnya ini, maksudnya gitu. Oh, berarti dan itu harus benar, teman-teman. Itu namanya rekognisi dan itu perlu dilatih sebelum kita ke teori, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, berarti disarankan jangan lihat jawaban saat dengar audio. Nah, itu ada 2, tergantung teman-teman masing-masing. Yang saya bilang tadi, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan listening ini, jadi listening ini is not a big deal buat teman-teman, bukan sesuatu yang terlalu sulit. Sambil apapun bisa, sambil baca soal nggak apa-apa teman-teman. Ya, sambil mendengarkan kita baca soal itu bisa nebak nanti. Oh, jawabannya kalau nggak alfa ya Charlie, tinggal nunggu soalnya dibacakan. Atau kalau itu udah jelas banget. ABCD udah nggak ada di teks, tinggal 1 itu. Oh, pasti nanti ya udah ini kayak gitu. Sambil kita mendengarkan itu bisa, teman-teman. Tapi itu perlu dilatih ya. Buat teman-teman yang masih awal-awal, masih belum terlalu sering dengan listening, itu nggak disarankan. Oke, jadi ketika teman-teman merasa baru latihan listening atau baru mengenal listening ini, disarankan untuk latihannya memejamkan mata ketika mendengarkan audionya yang penjelasan panjang tadi atau percakapannya tadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terdistrak konsentrasinya. Seperti itu. Tapi kalau udah terbiasa enak kok, teman-teman. Kita bisa nebak soalnya. Jadi soal belum dibacakan itu kita udah tahu jawabannya apa, kayak gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Baik, thank you so much for having me today, guys. We'll have listening part C tomorrow, okay? And see you back tomorrow. Till then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.